Cuman fakta saya udah nyadari juga, orang yang direkrut tipe kayak gini nggak bisa diharapin tahun depan tetap ada, belum tentu ada. Tapi yang penting tahun itu nginjek kita cukup gede gitu. That's it. Kita nggak harapin dia long life gitu. Ya. Tapi ketika orang yang profil biasa-biasa, ya orang nggak kaya lah, biasa-biasa lah, itu bisa jadi UN, bisa jadi. Tapi omsetnya kayak gini-gini nggak gede-gede, nah, kayak gini-gini, nggak gede. Ya. Tapi dia justru bisa jadi leader yang bagus. Tinggal dia nanti by proses mau belajar nggak? Itu. Anda coba lihat lah, sekelilingmu leader-leader prudensial, terus anggap yang sudah jadi CE semua. Memangnya backgroundnya dulu pengusaha orang kaya semua? Enggak loh malah, bener nggak? Tapi itu yang justru bisa jenjang karirnya mulus. Tapi orang itu nggak akan pernah bisa gede kayak gini kalau di dalam timnya nggak pernah ada striker seperti itu. Nah, sekarang berarti pertanyaan gini, gimana caranya dapatin striker walaupun tahun depan hilang, tapi dapat lagi? Bener nggak? Berarti Anda tahu gitu loh, tempatnya di mana dan gimana create orang ini bisa jadi inject API jadi setiap tahun. Orangnya beda, tapi tiap tahun ngasih lagi. Contoh, 2 tahun yang lalu itu agent-agent saya yang mungkin Anda tahu ya, kayak Christian Josanto kan MBA-nya gede-gede. 2011 kemarin nggak ada orang yang bisa. Hendro, tahun lalu juga udah hilang. Ya, ganti yang tahun lalu itu Darman, Kevin. Tahun ini hilang semua juga, Darman, Kevin. Ngerti ya? Ya nggak ngerti. Ya itulah pengusaha. Pengusaha kan pasti jarang meeting, jarang apa. Tapi yang penting ketika di tahun berjalan, dia bisa kita genjot untuk ngasih MBA gede. Dan jangan khawatir, nggak akan lapse. Jangan khawatir. Omset gede nggak akan lapse. Yang paling bahaya itu omset kecil-kecil. Bisa lapse to aja. Nanti ya? Nah, ini. Ya? Nah, teman-teman. Jadi sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya bisa omset gede? Betul kan? Kembali lagi. Ketika BOP, nggak melulu soal uang yang kita omongin kalau ketemu pengusaha gede ini. Ya, pengusaha itu tipenya 2. Walaupun UUD, ujung-ujungnya duit, cuman awalnya nggak semua UUD gitu. Kalau yang sudah awal sudah money oriented, wah ini enak pasti. Enak, itu tipe kayak Jack, Andi, itu tipe money oriented, itu enak udah pasti. Dia benar-benar nangkep ini bisnis gede, uang banyak, larinya kencang. Tapi ada juga pengusaha yang tipenya bukan di situ, tapi tipenya dari heart-nya dia, hatinya dia. Nah, kalau kita lihat ini dari sisi sana, wah ini juga gampang. Saya selalu ngajari dia tentang jaga aset, tentang resiko itu habis banyak. Cuman gitu aja. Jadi akhirnya apa? Dia closing orang gede, itu bukan karena kepingin api gede supaya start club income 10 juta, enggak. Tapi visi dia benar-benar tulus loh. Dia kepingin orang ini kebantu, ada apa-apa nggak sampai seperti itu. Misinya benar-benar tulus. Ada agentnya gitu. Agent saya Darman sama Kevin misinya memang ke sana. Dia kalau closing orang, saya dengar sendiri Darman tuh, prospek susuknya, tainya gitu. Dia cuma bilang, ingat nggak kejadian mama dulu? Habis berapa mama itu sampai? Ruko hilang gini, dia cerita nih, closing 15 juta per bulan, 10 juta, gitu-gitu kok. Nggak pakai persentase. Jadi dia closing karena hati gitu. Loh dia ditanyain, ya contoh lah, dia kan startup kan? Nggak dia ambil startupnya, di refundin aja. Gayanya tok tanya, terus masuk nggak? Duitnya masuk nggak? Terus masuk bener tanya, terus lewat 2 minggu, man, terus boleh nggak? Duitnya ono nggak? Iya, gue belum tak cek, nanti kapan-kapan ya. Terus duit juga nggak ada arti buat dia. Cuman mereka pengen tahu-tahu gitu toh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, walaupun Anda nggak pernah closing big case, Anda bisa nggak didik agent untuk closing big case? Tapi jangan ngajari itu dari sisi jelek. Jangan ngajari dari sisi beberapa agent kan, leader mungkin ngajari gini, lu tahu nggak? Lu prospek 1 orang 300 juta, oh doai, jadi get no bisa. Itu kan dari sisi yang jelek. Nggak semua agentmu itu hatinya kayak kamu melulu di API di uang. Tapi harus kamu sharekan ke dia adalah, lu pernah nggak jenguk konco lu? Memang ini nyumbang berapa waktu dia kejadian? Anaknya udah cilik-cilik kabeh. Bulan depan lu ngasih apa? So lu mesti pikir, kalau lu tahu ini temen lu ada kemampuan, harusnya bisa 2 juta, ikut cuma 500, lu nggak boleh ambil. Bukan karena kita nggak mau 500.000, tapi karena 500.000 nggak cocok sama dia. Mendingan nggak usah ikut, karena nggak worth it buat dia. Lu mesti paksa bahwa dia harus 2 juta. Kenapa? Kan ini untuk dia. Nggak ada kejadian kan duit juga buat dia. Tapi kalau ada kejadian kan bantuannya luar biasa. Dia bisa pakai buat istri anaknya. Jadi itu yang saya gembleng. Sehingga dia waktu prospek, dia pede gitu.
Bukan soal uangnya, tapi soal dia bisa bantu orang. Ini harus Anda share ke mereka. Ya, cara didiknya beda. Ya, sehingga apa? Agentmu nanti di lapangan beneran loh. Dia ketemu orang kaya, orangnya minta cuma 2,5, 3 juta, dia nggak mau terima. Karena dia bilang, ini mestinya bisa itu 8 juta, ngapain ikut segini? Nggak salah Rai. Dia benar-benar tulus gitu. Karena kepengennya closing gede supaya bantunya banyak. Bukan bayarnya 8 juta, 80 juta api, income sekian. Enggak. Lain. Ngerti ya? Nah, itu yang harus kita lakukan ke agent-agent kita. Ya? Nah, dan kemudian yang berikutnya yang saya sering lakukan, saya selalu warning terus, saya selalu sombong terus 3 hal. Ya. Ini udah terjadi, kemarin barusan aja terjadi. Ya. Sama agent saya. Lama hilang, tiba-tiba saya BB aja. Ya apa sekarang? Dia bilang, ternyata closing itu susah. Dia bilang. Terus saya bilang sama dia, gini Rusin, lo lakukan dulu 3 hal ini sebulan. Lek sampai nggak closing sih, wis nggak usah buat jalani. Tapi lek lo nggak jalani ini, ya jangan bilang susah. Kok lo nggak jalani kok. Yang pertama, tiap hari lo harus prospek orang. Saya bilang sama dia. Yang kedua, setiap mau prospek atau setelah prospek harus telepon aku untuk cerita-cerita. Karena nanti di balik ini pasti banyak tak edit dan dia akan belajar dari editan itu. Dan yang terakhir, setiap meeting tim seminggu sekali lu harus datang. Sekali lu nggak datang, percuma. Apa yang terjadi? Belum seminggu habis, tapi dia benar-benar prospek toh. Jam 6 sampai jam 10 dia untuk pro, karena dia pagi sampai sore megang perusahaannya papai. Ya, dari pagi sampai sore, dari jam 6 sampai jam 10 dia komit buat pro. Beneran. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian closing 3 juta. Itu minggu lalu 3 juta. 2 minggu lalu. Minggu lalu ya, dia closing 1 juta, 3 juta sama 5 juta. Dan dia berani pergi hari Minggu. Saya salutnya apa? Suatu minggu, kemarin minggu pagi dia telepon sama saya. Bikin aku perjalanan nang malam. Sing tak tuju ki cek sak jamane temu malam lebih ademnya kota Ciu. Ya. Aku cerita-cerita dia cerita dulu profilnya nasabah. Nah, akhirnya dia dapat ini dulu. Ya, akhirnya closing 5 juta sama 1 juta di situ. Nah, satu hal yang saya tangkap gini. Dia di awal bilang susah, ternyata sekarang jadi gampang. Dia di awal nggak ada jam khusus buat aku. Sekarang minggu pun dia ke malam. Gila nggak? Berarti kan sudah belani. Ya kan? Nah, satu hal orang ini udah kena, pasti jadi orang ini. Selama ritmenya bisa dijaga terus. Nah, gimana perlakuan kita terhadap agent yang seperti ini? Kita monitoring toh aja, jangan dipepet bener-bener nyata waktu kita buat dia gitu. Itu salah. Banyak leader begitu dapat agent bagus, digandoli terus gitu, kemana-mana bareng, ngapain? Bisa aja lah, nggak perlu bareng. Ya, banyak leader itu kejebak di situ. Contoh lah, zaman dulu SB7. Ya, yang sering saya lihat Andre Wijaya sama Wirawan, terus Andre Wirawan di mana-mana. Ya dua-dua nggak jadi, karena dua-dua gandengan terus gitu. Nggak usah, wis buang gitu, monitoring itu aja. Mungkin by phone, mungkin BB, sudah. Kita juga kerja lagi gitu. Nanti ya, itu yang harus Anda lakukan. Jadi perhatikan waktumu, minutes waktumu ini yang bahaya. Ya, perhatikan perlakuanmu terhadap agentmu. Dan profil rekrutan itu benar. Nggak boleh main quantity terus. Kalau kamu baru leader benar-benar baru grass, yang dimaksud quantity itu sebenarnya bukan jumlah banyak, tapi melakukannya sering. Sehingga kalau udah sering, kamu jadi ngerti, ini nggak perlu direkrut, ini perlu direkrut gitu. Jangan terus kuape dirangkul, terus baru dari rangkulan ini muncullah quality. Sebelum dia muncul quality, udah menimbulkan masalah, persistensi, ya telat. Buat apa kita harus belajar dari persistensi? Ngerti ya? Yang dimaksud quantity bukan merekrut sebanyak-banyaknya, tapi BOP lah sesering mungkin. Karena di balik BOP sesering mungkin terjadi kualitas BOP. Kamu jadi tahu nih, ini di BOP, ini next, tak usah dilanjutin. Ini harus kamu filterin di awal. Sekarang saya tanya, kamu dapat agent 30 orang, ya kan? Paling kalau yang biasa-biasa, EPS 10 juta, ini cuma 300. Cari agent satu genang, kalau cuma omset 300, itu gampang banget. Gak ada artinya. Sehidup sudah capek itu 300. Kamu suruh manage orang 30 sama satu milih mana? Satu.
Kalau sama-sama mau acara terakhir mangan, ini kita lebih akhir. Iya kan? Dan orang kalau api cuma segini-segini, tak jamin. Sedilu lab sekali. Kenapa? Orangnya udah nggak minat. Lah wong komisi lu cuma 250, gurung kepotong aji. Wah itu komplain. Oh, iki apa gak metu? Padahal kepotong aji. Ayo, gak usah lanjut. Lab. So teman-teman, harus sudah dari awal nyeleksi profil yang benar. Ya. Nyeleksi profil yang benar. Saya yakin kalau kamu pribadi yang rekrut, kamu pasti milih kok, gak sembarangan. Yang sering bikin ulah, salah adalah agent ke agent. Tapi kalau sekali dia salah langsung ditegur, kasih tahu, dia nggak akan ulang. Karena kita udah warning. Sekali lu ngajak kayak gini, BOP-in diri. Saya nggak akan mau BOP. Itu warning saya. Dan itu pernah terjadi bolak-balik. Dulu Eko waktu agent, dua warning ngono terus. Bahkan sampai kepalanya, sampai itu logo itu, kok logo apa? Yang depannya Honda Sulawesi ini apa? Asli. Supervisornya, wah itu supervisor dibuang ke bangan. Saya udah gak minat gitu. Mari orang yang keluar, saya juga gak janji training kok sampai itu. Mek ngobrol-ngobrol doain. Karena saya udah gak minat. Terakhir itu saya langsung warning dia. Kon sekali mana gong profil broker langsung tak usir loh nih. Temenan. Kamu buang-buang waktu gue gitu loh. Sudah dibilangin jangan kok kamu dibawa terus ya. Nggak akan jalan. Coba pikirin. Broker kebanyakan mainnya di sore sampai malam. Prospek kebanyakan terjadi di sore sampai malam. Gimana bisa? Broker kalau ditanyain, seumur lu jadi broker, sering bikin orang menang mau kalah? Jawabannya apa? Kalah. Terus siapa perasaanmu? Coba suruh dia jawab. Aku sampai kaget loh. Pernah ada satu broker, tatanya anaknya masih muda, ganteng, good looking. Secara profil, wah ini agent enak. Ngomongnya pun manis. Begitu tau broker, saya udah ilfil. Beneran saya tes. Ya apa perasaanmu waktu lu bikin orang kalah? Wah, dia dengan mantep duduknya dibikin lurus. Ngomong sama saya, kok kita ini trader kok, bukan manajer. Wush, jangan panik kan. Terus saya tak buangan. Paling berkesan lu pernah bikin orang kalah biru. Aku pernah, sak minggu 2M tak hilang. Enggak tapi. Orang yang gini masa lu direkrut gitu loh. Kan nggak mungkin kan gitu. Maksudnya sampai yo tau dalam hati kecil mau gendeng gitu loh. Ngalahin orang 2M enggak gitu. Gimana mau jadi agent? Sementara saya ngajari dia tentang care. Gimana? Care-nya dia pasti care ke arah duit yang nggak benar pasti. Percuma gitu. Nah, ini contoh. Nanti ya. Nah, jadi tips saya apa? Ini benerin dulu kan. Kalau sudah benar BOP-nya, belajar dari kan. Gimana cara BOP-nya? Masalah teknis lah, memperlakukan agent. Benar apa? Semakin ada challenge dan dia penuhi itu susah tapi dipenuhi mau datang. Waduh datang, itu justru sudah indikasi star agent. Nanti nggak? Coba kamu pikirin lah. Waduh malam buaya ini datang. Motivasi udah bagus nggak? Tinggal poles skill aja lah. Tapi kalau kamu sediain, kamu servis, kamu nggak bakar motivasi. Malah udah mau bakar ini, mau sirami air supaya padam. Gimana dia mau jalan? Lucu. Nah itu simpelnya gitu. Jadi makin jauh, agennya jaraknya jauh, mau datang itu bagus, jangan dilayani. Itu indikasinya pertama, indikatornya. Ya? Coba Anda mau tanya apa sampai saya mungkin ingat apa sesuatu. Bagaimana ya? Berarti setiap agent itu kamu pasti training pribadi untuk produk presentasi. Kalau profilnya sesuai sama saya. Kalau profil sesuai. Lah nggak sesuai kasih role ke agensi. Nanti agensi akan nge-pull kasih ke saya lagi. Nah, waktu ke saya tak ajak omong lagi, dari ngomong itu bisa tahu saya. Gitu. Lu sudah apa? Tanya aja. Intinya gini teman-teman. Agent yang tipe star itu punya satu kesamaan. Apa itu? Contoh, tipe star itu kelihatan waktu selesai di produk. Tadi saya lupa cerita. Begitu produk, saya selalu wanti-wantinya sama. Wes ya kok, ini besok harus langsung dipakai. Lu nggak pakai, pasti balik dari dulu. Dan waktu dia mau pulang, saya udah kasih clue. Jadi nggak mungkin kesasar. Harusnya dia ngerti. Kalau ketemu orang umur 1 sampai 15, nggak kesogian, punya anak, hajar pakai rekening anak. Oke? Ketemu 26 sampai 40, kaya raya, punya keluarga, hajar rekening keluarga. Kan cuma cerita toh, sudah training kan? Ketemu umur 40 lebih,
jaga asetku, fokus ke CCP, cerita tentang gini. Oke. Terus ya pakai. Saya yakin kalau dia benar-benar pakai, efeknya besok itu cuma 2. Kalau nggak nelpon, bikin proposal pasti. Agent star langsung kelihatan indikatornya dari besok langsung proposal. Agent nggak tipe star langsung kelihatan 3 hari hilang belesek gak orang ini. Mau cari pun saat minggu ya hilang. Itu udah kelihatan. Jadi langsung saya bikin klasifikasi. Star, wepet, dipeluk, di meeting, didateng, no, sini datang, wujud skill lagi. Karena dia udah jalan gitu. Lihat. Begitu dia tanya, wes oke, lu jam 6 nganggur nggak? Oke, ketemu di kantor ya, briefing lagi. Asik skill bener-bener ciamik. Dia bisa bener jadi striker. Tapi yang diem toh, tak biarin juga 3-4 hari tak biarin, ya kan? Sampai minggu depan kayak meeting toh, panggil lagi, tanyain, lu ya apa? Kok seminggu ini gitu? Apa dulu alasannya? Lek wis gak masuk akal, tak kasih kesempatan lagi, tak briefing ulang tentang tadi produk sekilas toh. Wis ya, besok langsung pakai. Sama, perintahnya sama. Dulu pakai tak buat selamanya wis. Buang selamanya ini bukan berarti tak tendang beneran, bukan. Artinya apa? M3 tetap diundang, meeting tetap diundang. Broadcast tiap pagi untuk semangat tetap dapat. Tapi saya udah nggak ngarepin dia. Mau muncul syukur, nggak muncul nggak apa-apa. Ngasih api syukur, nggak ngasih nggak apa-apa. Yang saya harapin dari orang ini justru bukan api nih saya. Rekrutannya dia yang saya harapin. Jadi suatu hari itu tak panggil lagi, tanya lagi, cita-cita lagi. Nanti dia bisa rekrutan kepada. Itu yang saya lakukan. Tapi yang begitu besok langsung ketemu, besok langsung cari ketemu orang terus ada pertanyaan. Gini lu masuk aku wepet wes. Bener-bener tiap hari tak bonjol terus wes. Kasih skill terus, kasih kepercayaan diri, kasih motivasi. Berapa jam sekali broadcast lagi ke dia, khusus ke dia. Wah itu bisa berapi-api. Langsung closing mas. Situ aja. Kelihatan kok, indikatornya kelihatan. BOP bener, presentasi dia datang. 3 hari kemudian produk, besok langsung tanya, wes itu indikator orang pasti. Dia logika, saya tanya sama Anda lagi. Kalau ini bisnis bagus, kepingin cepet jalannya? Ingin. Tapi kan nggak ngerti caranya, makanya di training kan sudah bisa cerita, bisa pede, tahu, oh klaim kayak gini, oh saldo dari gini. Besok kepingin langsung jalani atau mau tunda dulu? Kalau kamu bener-bener tahu ini bagus, lu langsung jalani atau lu tunda dulu? Langsung. Ya sudah, salah. Logikanya kan di situ. Banyak leader yang salah. Kenapa? Agentnya udah jelas gak jalan. Dioboi terus ya. Salah satu tadi Benny saya nggak ngerti. Ini termasuk agent yang mana? Terus diobok terus orangnya kayak gini. Buat apa? Sekali sampai pasti sampah selama. Teman-teman, saya beberapa tahun ini menemukan satu slogan bahwa leader itu bukan menjadikan orang jadi bagus, tapi leader menemukan orang bagus. Kamu kalau memang sudah jelek, karakternya busuk, tak coach nggak jalan, suruh ikut Denny Utama, tambah muka gede dia dulu. Kamu nggak tahu Denny Utama kalau ngomong sama timnya, bisa binatang keluar semua. Kamu menaik AM 2,7, apalagi sampai akumulasi, wah itu di BC-BC beda ini, karena bikin jelek nama provinsi. Sampai binatang bisa keluar semua. Dan ini mau kira kalau ngomong halus, keluar di kasar mana? Nanti ya, saya kasih contoh. Kamu sudah punya karakter yang bagus. Karakter bagus ini, menurut dia kepengen jadi pemain basket. Saya udah sukses, tapi Michael Jordan pasti jauh lebih bagus dari saya, benar ya? Kamu tak coach. Oh, lari 100 kali Oh, shoot 100 kali masuk baru berhenti. Karena dia baik, dia nurut. Jadi pemain basket baik. Pasti bagus. Cuman andaikan diganti coachnya dari Michael Jordan, dia lebih bagus lagi dikit. Nggak mungkin beda jauh. Ngerti ya? Toh memangnya Michael Jordan resepnya nggak sama ya, paling suruh nembak 100 kali juga, mau apa? Sama, betul ya? Sekarang coba dilihat. Karakter udah jelek. Ngerti ya? Oh lari 100 kali, memangnya mau tanteng nih dah 100 kali. Memangnya leader nungguin agent activity. Salah, coach pun juga tinggal pulang. Karena karakter nggak benar, 20 berhenti. Coach udah coach 100 kali,
Oke, syuting 100 masuk berhenti. Memangnya mau nungguin gitu? Ya tinggal masuk lah. Sama, leader pun nungguin agent, enggak kan? Karena dia gosok, 40 masuk, kok sudah 100. Jadi nggak ada yang anggap saya diganti Michael Jordan. Michael Jordan ngomong lebih parah, 200 kali masuk baru berhenti. Dia juga pasti 40 berhenti juga, gitu sama. Mau Jordan kayak mau Wiping, ya tetap nggak jadi. So leader bukan bikin orang jadi benar, tapi leader menemukan orang bagus. Itu. Kalau kita udah ngomong tentang menemukan, berarti kamu harus cari. Gimana supaya cari bisa pas? Ya karena kamu melakukannya sering. Semakin sering, instingmu makin maju. Contoh, jadi siapa ya? Nah, contoh gini aja, misalkan ada nggak yang mantan jaga toko tapi pokoknya jaga toko, ada nggak? Nggak, Indomaret nggak bisa buat contoh karena orang datang pasti beli. Toko Pak itu. Lu toko apa? Toko pecah belah. Nggak bisa, pecah belah nggak cocok. Misalnya gitu, saya ngasih contoh. Saya sering jadi speaker ngasih contoh ini dan kebetulan ada orang yang di situ. Misalnya gitu, toko jam lah, misalkan, toko arloji barang-barang mahal. Coba kamu misalkan yang udah kerja 3 tahun di situ, orang datang, kan sama-sama tanya pasti. Tapi kamu punya insting nggak? Kita kotor bikin yang beli, pasti ada insting kan, bener nggak? Pasti. Sama leader pun kalau sering BOP, kamu pasti punya insting. Ngomong sebentar, enak ini, jadi. Ada yang, wih, mulutnya positif terus. Gimana? Wah, ini ciami kok. Gimana? Wah, masih jalan dulu. Tapi ngomong tak ya bisa gitu. Banyak leader karena dia insting nggak ada. Wah, udah lapor sama leadernya lagi. Oh, aku baru ketemu agent ciami kok. Wih, orangnya semangat positif. Belum tentu, ngerti ya? Instingmu belum ada. Makanya teman-teman menemukan, berarti kamu harus menemukan instingmu juga. Supaya kamu nggak salah orang. Kalau salah harus berani di next. Jangan digandoli, waktumu berharga untuk yang lain. Ngerti ya? Kalau nggak ada activity apapun, nggak ada training, nggak ada BOP, ya sudah, agentmu yang ada beberapa dipanggil. Yang kasus sama kumpulin, ajak ngomong lagi. 2 unsur, motivasi, skill. Sudah itu toh. Saya melakukan itu aja. Gitu. Ya. Panggil kantor atau kita gimana? Dari kantor. Kan orang ini kan yang kita bicara kan orang yang istilahnya udah part-time dan lain sebagainya. Mana mau dari kantor? Maaf, kalau yang manggil leadernya pasti bapak nggak mungkin berani nolak. Kan saya udah bilang, sejak setelah BOP jangan pernah perlakukan servis. Mau ketemu pilihannya 2, kalau nggak di rumahku ya di kantor. Nggak ada ceritanya di Excel sama wis boceng buat duit, benar nggak? Buat apa? Iya kan? Kayak Excel ya bukan sama kayak gitu, kayak ya justru sama tim yang udah sukses kan, kita sama-sama. Gitu. Jangan servis orang yang justru belum running well, karena bikin orang ini malah nggak ngerti bisnis. Semakin tambah jauh, semakin ditantang. Contoh lah, misalkan gini, ada orang ya, yang awalnya pengusaha, kan pasti pagi sampai malam jam 6, jam 7 dia mungkin sangat sibuk, benar kan? Ya. Terus orang ini harus dilayani jam berapa? Kemungkinan jam 9 malam. Karena mungkin anaknya udah tidur, dia mau. Nah, kalau orang udah sesibuk itu, udah mau bagi jamnya anak, terus jam 9 berani udah dari Citraland pergi ke rumah saya jam 9. Ini justru mungkin sudah start loh indikator. Coba Anda pikirlah kalau Anda jadi orang itu. Belum jalani loh ini. Kan ini cipta training. Males gak kira-kira? Kerja wis kusel kabeh, rumah jauh, jam 9 suruh ke sana, ngomong sama leader, pulang jam 1 pasti. Tapi dia mau datang. Itu indikator. Makanya, nah, contoh kayak Cici ya. Kalau lu jam 3 harus selalu bangun. Nggak bisa. Banyak agent star itu malah ngobrolnya di malam semua. Karena agent star ini kan pengusaha, udah sibuk di jam kerja gitu. Pulang makan ya sama anak dulu dong, masa bela di Prudential. Sama kita mesti malam. Jadi kalau kita nggak bisa persembahin jam malam untuk Prudential, susah. Memang harus kayak gitu. Ya tinggal kita komit aja lah, misalkan like weekend sorry ya, kita nggak kerja Prudential, nah, itu is okay. Tapi Senin Jumat ya, ayo. Leader yang bagus tuh bukan melayani dalam bentuk servis, bukan. Tapi 24 hour lu butuh aku ada. Itu yang benar. Ya, dan tolong kalau bisa ini jangan jualan. Kecuali lo ya, Anda jagoan sekali datang closing
atau nasabah yang cari Anda langsung closing, nggak masalah. Kalau modelmu ini jualan sih pakai vola-vola apa, wis mendingan ojo closing. Kenapa? Ngisi-ngisi ini gitu loh. Wis cilik tapi ajamu golek kamu gak ono. Wis gak usah sekalian. Ngerti ya? Mendingan waktumu itu pakai buat nge-coach orang. Kamu kalau sering training bro ya, nanti lama-lama jago bisa jago. Serius. Kayak kamu jarang training malah kamu nggak jago-jago. Kamu nggak kroso gitu loh. Saya kroso. Keseringan training tambah lama tambah ono ide. Oh ini masuknya dari sini. Oh ini handlingnya dari sini. Bisa gitu. Kadang-kadang malah bisa muncul-muncul ilmu baru. Yang dulu saya nggak ngerti. Sekarang jadi bisa lebih tahu. Ya, kayak gitu. Ya. Misalnya hubungan kita sama agent ya, misalnya kita ketemu agent, kelihatannya dibilang setara ya masih belum ya, tapi tak lihat dari linknya dia itu cukup berdiri. Nah, tapi yang motivasinya sementara ini dia cuma ingin meng-closing saudaranya saja yang daripada kena orang lain, ini Nggak apa-apa. Tapi linknya dia tuh mungkin belum benar-benar bahwa bisnis ini luar biasa. Berarti kan problemmu di awal itu. Dia ngerti, potensinya tuh ngerti, cuman Kamu kok tahu lah dia ngerti? Kamu kok tahu lah dia ngerti? Karena lah dia ngerti dia pasti jalan. Dia pasti nggak ngerti, maka dia nggak jalan. Orang yang ngerti dia pasti jalan. Kamu bilang apalagi start. Dia ngerti tapi nggak jalan, berarti ada yang lain, berarti udah nggak start. So many excuse. soalnya dia ada kerjaan lain juga. Orang kalau udah tahu ini berharga, terjadi prioritas. Pasti. Prioritas itu bukan berarti membuang yang lain, tapi nambahin jam yang lain. Itu prioritas. Bisnis yang lama bagus, tapi ini loh bagus. Dia nggak mungkin buang yang sana. Dia pasti overtime di sini. Jadi kalau lu nganggap ini udah bener-bener semua, tapi kok nggak jalan, nah koreksi dulu. Lu merasa udah ngomong, tapi belum tentu dia ngerti. Dia dengar, belum tentu ngerti. Hati-hati. Banyak orang yang kamu ngomongin ya, kamu simpel gitu aja. Lek kamu ngomong dia ngerti, dia pasti lakukan sesuai kamu. Jadi kalau kamu ngomong, dia nggak jalani, dia nggak ngerti sebenarnya. Kamu mau tahu dia ngerti, tanya ono. Simpel loh. Tanyain. Misal, kalau lu mandang bisnis prudensial kayak apa sih? Ya bagus sih. Bagus kayak apa maksudnya? Suruh dia cerita. Bagus kayak apa? Bisa jadi kayak apa? Suruh dia cerita. Nah terus menurut lu kayak gini, bisa nggak lu jadi kayak gini? Simpel loh. Ya gayanya lebih. Ya kan? Tanya loh. Kau tahu nggak bisnis ini kayak apa? Oh bagus. Lu kan berhenti sampai sini. Saya pasti gali lagi. Bagus kayak apa menurut lu? Ya bagus lah. Ini bisnis bisa ratusan juta. Ratusan juta kayak apa maksudnya? Ya kalau kita bisa AM gini-gini. Bagi lu CPT oke nggak? Tantang dulu. Siapa tahu nggak oke? Wah CPT oh enak soro. Lu kepengen nggak CPT? Ya lu pengen. Nah, lu tinggal lu kayak gini bisa nggak CPT? Simpel kan? Solve problem gitu loh. Ya kan gayanya lebih dipecah-pecah lagi. Ya nggak bisa sih. Nah, terus siapa kira-kira supaya bisa? Suruh dia jawab dia. Terus siapa supaya lu bisa cepet-cepet ya? Dia pasti mulai positif. Ya aku mesti berubah sih. Berubah dalam halnya apa? Ya aku tak coba bagi waktu. Bagi waktu kayak apa? Lu kan sekarang sibuk pagi sampai sore. Terus lu mau yang apa? Lah ya ini lu problemnya. Lah ya apa? Ya dipecah no. Ya ini loh aku malam soalnya gini. Ayo sekarang dibagi. Bagi lu ini berharga nggak cepet ya? Nah, berharga lu harus jalan. Logika lah teman. Kalau sesuatu itu berharga, lu pasti belanya. Bikin bisnis ini berharga dulu buat dia. Baru dia bisa termotivasi. Itu tugas dia. Makanya saya bilang dari awal, jangan sembarangan nuduh ini agent start, agent nggak start. Kalau kamu belum benar-benar menguasai BOP. Dan kamu harus bisa benar-benar tahu bagi dia ini kayak apa. Contoh ya, agent saya yang tadi bilang susah terus akhirnya sekarang jalan. Saya sempat tanya sama dia. Karena 2 tahun yang lalu dia saya rekrut nggak mau. Bukan sudah tak BOP nggak mau, ketemu aja nggak mau. Dia nganggap waktuku nggak mau. Gitu. Terus kemarin aku tanya sama dia, kok lu akhirnya mau nyerahkan diri mau jadi agent setelah 2 tahun? Jadi dia bilang, soalnya gara-gara nambah anak 1, ketonnya nggak cukup. Dia bilang. Jadi kan sekarang yakin nggak bahwa pro ini bisa lu ada? Iso sih. Lah terus lu gimana bagi waktu jarimu biar waktumu wis full? Ya aku mulai kerja wis ngomong bojoku sampai jam 10 kerja gitu. Pasti. Mana ketemu lagi di kantor tanya, bojomu ya apa saya berbagi buat tinggalin? Ya gak apa-apa sih gak ngomel. Aku mau bilang beda tak motivasi satu hal kok. Lu sudah dikasih kepercayaan kayak gini.
ojo sampai kon ngecewakan bojo. Kasih bukti bahwa lu pulang malam ada hasilnya. Ini message yang harus masuk di telinga dia. Jadi pasti fight. Ngerti ya? Tugas leader kan cuma gini-gini toh. Gali, dimotivasi, mari. Kalau kamu nggak pernah gali, dia nggak pernah bisa terbantu. Leader itu harus pinter gali dia punya kebutuhan. Baru dia bisa jalan. Makanya harus diulang-ulang. Kenapa? Karena hari ini sekarang gini, mungkin 5 hari mana wis 20 mana wis hilang mana, panggil mana? Saya tanya omong, dijajal lagi. Saya tak ben, ini kon kok ngini mana apa sih? Lu nggak bisnis iki apa sih? Ingat enggak? Dan sometimes lu harus keras sama orang. Kalau caramu kayak gini, oh nggak perlu support lu, langsung tak tegesin. Kon nggak ono pun aku tetap sukses pak. Aku bisa balik rumah ini kok. Lu nggak ono aku nggak mungkin jalan. Lu mau tak support nggak? Yo, nurut nggak? Yo, wis mana activity ya? Itu sometimes kita harus fight gitu. Nggak bisa halus-halus tok. Ayolah, kan mesti semangat mana lah. Gak iso kayak gitu. Lu harus punya wibawa juga. Ngerti nggak? Nggak bisa semua orang lu halusi. Ada titik-titik tertentu lu harus keras baru dia bisa salah. Nggak gitu nggak bisa. Wah, kayak cerita tak keras kayak gitu. Ya kemarin lagi orang laki rekrut 3 kali gagal terus. EPS sudah 180 agent saya, agent baru ya. Saya ini 1,5 agent baru semua. Yang lawas sih kalau omsetnya belas. Kobun Coro tahun lalu startup, hari ini masih 10 juta api. Nggak ada omset, ini 1,5 orang baru semua ini. Baru grace semua. Malah yang lama-lama belum ngasih kontribusi, coba ngasih malah banter. Ini tugas saya sekarang mulai tak balikin semua. Ini kan baru fokus seminggu saya kerja. Nah, si Halim ini saya tanyain. Dia baru-baru ngomong dewek. Oh, ya ini ceritanya orang yang merekrut yang tinggal tidur ya. Ini salah satunya ini. Terus kan tak semprot lewat dia. Kamu ngomong ya sama temenmu. Nah, saya kira ngomong terus dia ngomong sama saya gini. Kelihatannya aku tahun ini nggak iso UM. Wis tak kejar startup tuh aja. Wah, saya langsung butrik baca kayak gini. Langsung tak telepon, tak panggil, tak maki-maki. Dia semua. Saya bilang sama dia, karena orang ini bisa dimaki-maki. Lain. Ada kita tahu ya, ada orang yang bisa dikasari, ada orang yang bisa dikasari. Ini bisa, ya kan? Ini bisa. Ini teman SMP. Saya bilang sama dia gini. Saya bilang sama dia, kon mulai, ya ini serius, saya ngomong beneran. Tapi saya tahu dia nggak akan sakit kena omongan ini, karena kita udah kenal karakternya. Saya bilang, kon mulai, madepo koco, bukan katamu jiono nggak manumu. Saya bilang gitu. Lek wis gak ono, ya kon ngomong kayak gini nggak apa-apa. Kon misi-misinya aku loh ngomong kayak gitu. Aku bilang gitu. Kon ngasih tahu ya, lek sampai anakmu denger kayak gini, kon bikin kon lanang gak duwe muka. Masih sisa 5 bulan lu udah nyerah kayak gini. Lu nggak ngerti cara rekrut, lu nggak ngerti profile rekrut, lu nggak ngerti cara fact finding, lu udah nyerah kayak gini. Kan lu bisa belajar. Mau arti sumpah ini baru langsung berubah. Enggak, maksudku ini, maksudku ngono, malu berubah lagi. UM nggak? UM lah pasti. Dan sampai nggak UM ya, pasti UM aku gua. Ya bisa. Gitu. Ada orang, ada perlu dikasari, baru dia bisa berubah. Orang ini dihalusi nggak iso, harus dikasari. Jangan sama kayak saya sama Asep. Harus dikasari, nggak dikasari nggak bisa Asep. Ngerti ya? Nggak semua orang bisa dikasari. Roy Stephen nggak bisa dikasari, harus dihalusi. Tipenya nggak sama. Cuma biasanya deh orang yang bisa ditegur dengan kasar itu malah bisa jadi. Karena nggak ada sungkan-sungkanan, hantam aja gitu. Itu malah bisa bagus. Kalau orang sudah dihalus-halus, udah munafik kayak gitu malah susah. Lebih bagus terang-terangan. Yang penting kan setelah selesai kita tahu loh, kita negur lu ini bukan karena aku benci lu gitu. Justru karena lu sayang lu. Nah nggak sayang lu nggak tak urus. Saya selesai itu ngomong kayak gitu sama dia. Jadi dia nggak ada feeling. Tak jelasin. Kenapa aku harus kasar kayak gini? Karena kon kebuancut ngomong kayak gini kan. Saya bilang, lek kok caramu sampai kayak gini, wis gak usah jadi timpu metu atau saya gitu. Ngisi-ngisi ini tau. Api udah 180, so gak wani jadi juga gendeng kan. Nah, itu salah satu. Jadi coaching itu nggak mesti halus ya. Lu harus tahu karakter juga ya, nggak bisa sembarangan hantem rata. Menurutmu yang mana? Singkat tadi itu orang itu mungkin anggaplah dari BOP ini kurang ya. Terus apa namanya diajarkan atau apa? Dia mungkin merasa bahwa prioritas saat ini belum ketemu. Tapi dari keluarga itu dia sebenarnya tuh potensi gitu untuk nyumbang api dan sebagainya. Nah, karena aku mikir gini, dari apinya dia keluar dari dia, taruhlah keluar dari dia. Lek closing iso itu akeh. Wis closing enggak sih?
tahun lalu. Terus closing toh. Waktu sudah habis. Ya coba berarti tadi aku cerita lo. Coba lu gali bukan dari uang, bukan dari karir. Itu nanti otomatis dia akan kepancing. Tapi coba gali dari sosialnya dia. Lu bisa cerita misalkan tentang akuisisi, ya, atau tentang komitmen berapa tahun ternyata dilanggar, nanti bisa lapse, bisa hilang saldo dan sebagainya, ya kan? Lu bisa cerita dari situ. Tujuannya apa? Lu ujung-ujungnya ngomong gini loh. Coba lu pikir. Lu punya teman, punya saudara, itu potensi jadi nasabah bisnis. Kalau lu nggak closing dia, pasti di closing orang, karena dia pasti punya. Tapi kalau dia di closing orang, belum tentu dapat komposisi yang benar. Belum tentu dapat trader yang pas buat dia. Daripada ketipu, kenapa lu nggak nyelamatin dia? Lu harus bantu, sama keluarga. Mungkin dari situ dulu saja. Saya yakin waktu di sambil kayak gini, ya mungkin konsultasi bikin quotation, ya kan? Meeting tim nggak sengaja datang sekali lah. Waktu itu lu harus sentil tentang konsep bisnis ini kayak apa. Lah aku juga nggak ngerti caramu nyampein konsep bisnis ini kayak apa. Ya? Masalahnya gini, beberapa waktu lalu dia sama aku minta tolong buat quotation. Aku itu ya apa ya? Kayak gitu nuruti ya, apa kayak nuruti ya, apa? Loh, apa bikin quotation kok? Misalnya kayak ini minta tolong minta tolong. Misalnya suruh buat komposisi. Nggak apa-apa, atau apa? Nah ya terus berarti ini apa? Kita untuk istilahnya mengorek dia lagi. Lo kan dipanggil mau jelasin proposal. Enggak, suruh maksudnya dia dibuat noto. Iya. Lah ya terus orang ini kan ke kantor loh untuk diajari bacaan. Menurutku aku nggak perlu ya ke PDI untuk. Dola nyervis mana lah? Suruh ke kantor belajar baca. Saya nggak pernah loh ngajari agent tuh proposal. Kecuali udah running well, udah benar-benar saya yakin activity terus, baru tak ajari. Sebelum itu terjadi, saya nggak akan pernah ngajari. Anda kan pasti malah kesusun ngajari loh. Saya nggak ngajari. Kenapa? Karena itu alat untuk kontrol dia activity orang. Kalau dia udah bisa duluan, kita nggak tahu kan. Tapi kalau dia butuh kita bisa tahu. Nah, lebih keseringan bikin, baru tak panggil tak ajarin. Nah, ketika tak ajarin, karena dulu sering lihat desain saya, waktu ngajari malah cepat. Dan dia besok kalau bikin pasti sesuai gaya saya. Karena harus kebiasaan lihat kan. Oh, bikin mesti kayak gini, mesti kayak gini. Akhirnya dia waktu bikin kayak gini. Hati-hati kalau kamu kecepatan ngajari sebelum waktunya, dia bisa desain ngawur-ngawur. Takutin nasabahmu nanti jelek. Kasihan. Tak diidul ya. Nah, Jangan. Suruh datang. Untuk ketemu tok mosok kamu tidak punya ide kreatif. Oh aku kangen dong sudah ketemu kon. Ngomong-ngomong ya. Nggak bisa. Loh ya beda ya gini loh. Kan kreatif aku bilang. Iya kan? Apapun kan bisa lo lakukan gitu loh untuk mancing orang. Kau Nasri ini kangen lebih agentnya apa? Oke lah. Anggap aja kalau misalnya ini salah, BOP-nya nggak benar, sehingga kan agentnya nggak terlalu baik, sehingga terjadi kasus kayak gini. Kita bisa tahu bahwa, jadi pertanyaan ini, kita bisa tahu bahwa ini kesalahannya diletak BOP, atau kesalahannya diletak memang agent ini kan nggak bagus. Jadi dia tiba-tiba nurut, kan bisa jadi dia sudah nurut, gitu kan? Tapi karena BOP-nya nggak tepat. Nah ini kita tahu tesnya ini. Kita bisa tahu agentnya nggak benar kalau BOP-mu wis bagus, itu baru bisa. Karena logikanya kalau BOP ini bagus, orang pasti terangsang mau langsung cepet jalani. Begitu kelihatan nggak niat jalani, padahal BOP-mu bagus loh, udah pasti buah. Walaupun positif, wah ini buah wis pasti beda terus dong. Seringkali itu jadi pinter ini masalah. Aku benar, padahal belum benar kan? Nah sekarang tak kasih contoh lah ya, urutan BOP itu kayak apa? Ya. BOP itu pertama kali pasti fact finding dulu. Pasti fact finding dulu. Apa sih yang di fact finding? No. Kan tadi saya udah bilang bahwa kita butuh dua hal. Orang punya ambisi dan orang punya pasar natural. Dari fact finding ini, yang mau saya gali adalah ambisinya dia. Dia udah kerja apa? Sekian lama, berapa tahun, income berapa, anak berapa, sekolah di mana, sekarang tinggal di mana. Dari yang dia infoin ini, langsung ketangkep kan, ini orang kaya, nggak kaya, anaknya gini, ini nggak kaya, tapi kok anaknya sekolah di tempat tinggi, gini-gini. Kita mungkin tanya, punya rencana sekolah di mana lah, apalah, mungkin masa depannya apa, mungkin apapun itu. Yang penting saya mau gali, mungkin dia ambisi nggak sebenarnya. Gitu. Puas nggak dengan keadaan sekarang? Itu dulu, nggak langsung hajar main jenjang karir. Ngobrol dulu. Ada orang yang 90%
nggak ada masalah ketika kamu tanya kayak gini. Asal cara tanyamu nggak bawa hajat. Kayak orang tanya jawab begitu jawab tanya ya santai lah. Kayak orang ngobrol biasa. Tapi begitu kelihatan nggak nyaman orang itu, kita langsung juga harus ngomong. Pernah ada sesekali yang kelihatan nggak nyaman ditanyain, apalagi income lah apalah, kita langsung ngomong. Sorry ya ya, aku tanya gini ini bukan mau sensus. Tapi aku ini mau bawa satu bisnis yang mungkin bagus buat lu. Tapi kalau aku nggak ngerti lu dulu, aku nggak bisa cerita bisnis ini. Jadi lu cerita ya, aku nggak masalah. Toh aku juga nggak mungkin cerita be orang-orang. Makanya kan aku bilang BOP itu lebih bagus dan online, bukan banyak. Nanti ya. Nah, setelah udah tahu semua cara nyambungin ke jenjang karir simple, lu cocok pol di bisnis ini. Baru kita cerita bisnis Indonesia. Apapun kondisi dia, wah lu cocok pol. Contoh ya, misalkan waktu fact finding, ketahuan orang ini repot soro gitu. Saya cuma tanya simple gini, loh kok, misal lo ini ada bisnis yang benar-benar bagus. Terus siapa lu mau jalan? Simple kan? Sebelum tak BOP pun saya udah harus tahu dulu lele Jawa nih, kan ini agent gitu. Agentnya pokoknya nganggap begini, wah ini pinter ngomong ini loh, dijahit ketemu kita. Begitu tak tanya gini dia bilang, ya ini loh saya repot. Masa mau di BOP lagi? Nggak usah, jadi konco aja ya. Ya, terus kayak lu sekarang anggap ada bisnis bagus lah pokoknya. Tapi kan waktu lu udah luar biasa kayak gini, sore gereja lah, ini pelayanan, ini jaga ini. Terus kira-kira lu bisa jalani nggak? Responnya tuh nggak langsung positif. Wah ya ini loh, makanya ya repot. Berarti orangnya apa? Punya angan-angan sih iya, kepinginnya sih berubah, tapi action nggak bisa. Apa sih mau diteruskan? Oke, mungkin BOP pun saya cuma ngargai agent-agentnya aja, harus BOP aja. Tapi begitu selesai BOP, oke ikut jadwal agensi, pasti. Nggak akan ada. Tuh udah jawab deh. Betul? Terus kalau ada bisnis yang bagus, kira-kira lu ya apa aja? Ini pernah soalnya kali. Dia bilang, ya ini gue sih repot. Aku ini soalnya ya, waduh subuhan. Waktu aku nih, ya aku mau jalan ini sekarang mungkin lah. Bener nggak? Nah, itu biasanya tetap setelah BOP tak tes lagi terakhir. Ya apa? Ciami nggak bisnis? Ciami sih, tapi guys, kayak gini besar nih. Ada lagi sih tak tes nih gitu. Oke, sebelum masuk 1 hari 2 orang, saya ngomong gini loh. Jenjang karir oke nggak? Oke. Gampang nggak? Gampang. Income ya Pak, war ya Pak, oke. Kok bener-bener mau cepet ya nggak? Biasanya aku nantang kayak gini. Ini pasti kelasnya jauh di bawah. Pasti. Kalau di atasku aku nggak nantang kayak gini. Langsung mau motor. Saya cuma kayak gini. Kok untuk bisa cepet ya, cuma butuh komit sehari harus cerita 2 orang. Every day. Bisa nggak? Pernah loh jawab gini, mikir deh. Waduh, tiap hari wah ini sekarang aja dong. Serius. Ate modelnya waktu itu menenang-meneneng. Aku langsung bilang sama mereka, apa nggak salah gue ngomong gini ngarep tuh? Orang kayak gini mana bisa? Lu punya keinginan sukses besar. Lu tipe kayak gini nggak akan sukses sampai mati. Serius. Aku cuma bilang sehari cerita 2 orang, lu nggak bisa. Gimana lu mau sukses? Udah gitu deh. Nggak tak lanjut waktu itu. Tak suruh pulang guys. Nggak akan jalan 1 hari 2 orang ketegangan. Wah iso nggak ya? Saya kaget juga tuh. Baru kali ini loh. Saya bilang, saya seumur hidup BOP orang baru selalu loh ngomong kayak gini. Sing lainnya pasti yo tok. Kamu cek iso mikir sih. Iso enggak ya? Lu sih saya mikir gitu kan enggak? Buat apa orang kayak gini aja? Buang guys. Tapi bisa berubah kan enggak ketika saya tanya sama dia, sebelum ini berakhir, saya benerin dirinya dia. Jadi saya juga mau nyelamatin dia. Aku bilang sama dia, gini, orang itu belum jalani mikir tuh bener gitu. Tapi kamu kebangetan. Aku masih ingat waktu itu dia masih single, bayangin ya, single jaga toko mama. Tapi sudah ngomong kayak gini sama saya. Saya bilang gini, misal lo ya, kamu ngomong ke mama, ma aku hari ini sakit. Masa mama lu maksa lu tetap jaga sih? Pasti enggak. Kalau lu bener-bener gagain bisnis ini dan lu mau berubah, aku yakin sehari 2 orang tuh enteng. Lu bisa sengaja bikin alasan bahwa lu jaga toko mama. Ayo lu mau, aku mau bagi mama lu wis. Tak sampai ini ada bisnis bagus buat anak. Nah mama lu ngizinin lu ya apa? Pringis. Model kayak gini apa direkrut ya apa? Buat apa dilanjutin gitu? Saya nggak mau bawa waktu sama orang-orang kayak gitu. Ngerti ya? Orang kelihatan kok, begitu BOP selesai, oke, kok ya Pak, oke nggak? 50% oke, 50% gini. Tapi aku ini nggak bakat loh di asuransi, aku ini gini. Nah, yang tahap ketiga, saya tinggal ngomong sama dia tentang identifikasi seseorang. Bisa saya, bisa orang lain.
Kok biasa lah, kabeh orang itu pasti awal kayak lu. Itu wajar, tak gede diri. Justru kebanyakan orang yang pede di depan nggak masih jadi kok. Kayak lu gini mau jadi kabeh. Tak lihat respon ini gitu. Lalu saya responnya positif, bikin tambah cedera. Aku bilang beda, simple aku. Wibi ini pernah agent, hari ini AM. Lek Koko nurut ambil Wibi, bisa nggak jadi agent? Bisa sih, ya sudah. Koko menurut nggak? Lek Koko nurut ya pasti jadi. Ya bisa coba ya. Oke. Tahap pertama aku mesti presentasi ya kan. Mulai akeh alasan mana? Waduh aku besok gini. Simple lah. Oke lu setelah jalannya terus lu ya apa activity nih? Lek bulutnya kayak gini. Ya kan udah kayak gini. Oke. Jadi isi daya Pak. Ini Senin Pak. Ya aku baru bisa Jumat lah. Ya wis Jumat mau jam piro? Wis aku gak nawari parepmu wis jam 11 ya wis. Tinggal tak omongno di trainer. Jam 11 ya ada training wis mah. Bukan tak buang loh. Nanti itu urusan trainer. Dia mau presentasi, mau produk udah selesai, dia pasti konfirm saya, Pak, ini si Doni udah selesai. Kapan Bapak ada waktu? Tak apa dulu? Saya ngomongnya apa? Wes training nggak? Yes. Sing lu tangkap nggak? Sing lu tangkap apa tentang produk kita? Saya tes dia. Rekening single tuh bisa tentang apa sih? Harusnya kan dia ngerti, ya cuma nabung tok loh, ada apa stop nabung ini. Oke. Buat anak kelebihannya di mana? Digital. Buat orang dewasa wes kawin apa hubungannya? Dia mulai cerita. Begitu dia ngerti, saya tanya, menurut lu ciamik nggak lo produk kayak gitu? Tak responnya tak lihat. Nah, tinggal saya motivasi lagi, ya, pertanyaan motivasinya sama. Terakhir saya bilang, wis ya, besok langsung pakai kan. Ojo, lu nggak pakai dari lu lagi. Lu pakai hasilnya pasti 2. Saya udah ngomong ada. Kalau nggak telepon, ya pasti bikin proposal. Lalu sampai diem aja, berarti lu nggak jalani bisnis ini. Wis ya, besok lu jalani nggak? Santai nih. Ada kemungkinan dia hubungi saya, bisa jadi lagi ya kan? Mungkin saya salah debat di depan. Tapi kalau mari wis diomongin ini loh, besok gak action. Nah, tak telepon dulu, alasannya apa sih? Apa kan kok wingi nggak telepon? Lu berarti activity ya? Oh sorry anakku sakit. Alasannya bener, kasih kesempatan. Tapi iya, aku ini turu kawanan deh, iki tangi kesiangan mau ini aku dikon wis alasannya ini sing gak masuk akal kabeh. Dalam hati kecil saya, nggak jadi lagi satu agent, terus gitu aja. Jadi agent star nggak bisa banyak, tapi ketemu tuh dia bisa banyak. Kan memang nggak butuh agent. Coba kamu hitung ya, 600, anggap ini agent ya, 500, 400, 300-nya ada 3, ini 250-nya ada 2, 100-nya ada 4. Ini aja udah berapa? 300, 500, 800 tambah 9, 1,4. 1,4 tambah 1, 25 sudah 2,6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gak butuh banyak. Ini kan wajar kan, konsep-konsep kayak gini. Gitu. Memang butuhnya kayak gini-gini aja. Buat apa kamu sampai wajan isinya 1 second, tapi omsetnya 20, selawe, 20. Itu nanti persistensi jelek pasti. Tak jamin. Kamu lihat tak Adi Nugroho? Omset kecil. Bayangin ya, Adi Nugroho itu pernah jadi top UM Indonesia Timur 2 tahun lalu. Tapi bisa nggak promosi loh, gini nggak? Ada orang api top UM tapi nggak promosi ya Adi Nugroho itu. Gara-gara persistensinya sendiri. Lucu kan? Top UM bisa nggak promosi? Cuma gara-gara persistensi. Ini lagi dia harusnya itu top 20 masuk itu Adi itu jadi. Mau dia nomor 4 nasional. Jeblok gara-gara presidensi 70 tok. Buat apa? Gak ada gunanya. Gitu. Nanti ya, jaga persistensi yang bagus. Ya, dari awal kalau profil benar, persistensi aman. Profil nggak benar, nah ini cilokok is. Terus ketika lu ketemu profil yang sama, cara kamu meyakinkan mereka ya? Nah, biasanya saya akan tanya sama dia dulu, bisnisnya dia dulu. Karena saya yakin orang yang di atas saya biasanya income walaupun gede, tapi kebebasan waktunya nggak ada, gitu. Dan sangat banyak butuh dia, gitu. Yang tak pamer itu justru kehebatanku, nggak kerja pun aku dapat duit. Ya, aku tinggal tanya sama dia, kadang tak pancingin, kalau kok tak suruh milih, punya income 1M, tapi harus kerja. Sing sitok 400 juta lah lebih, tapi belas gak kerja. Kok milih mana? Boleh aku milih 400. Karena 400 itu wis oke gitu. Gak butuh 1M, 400 itu wis oke. Tapi kan enggak kerja. Nah, terus aku mulai cerita, sekali dulu. Bagi orang kaya,
Aku nggak kerasa kesukin, tapi aku juga nggak kerasa kemelaratan. Cukup. Suatu ketika, ini memang sering saya omongin, kalau uang sudah bukan lagi nomor satu, kepuasan itu yang paling penting apa? Bikin orang lain bisa berubah sukses. Aku bilang, kok di bisnis lu, mungkin lu hari ini nggak pernah sukses sama orang, ya lu sukses lu dulu. Kok tau nggak di bisnis ini? Aku mulai cerita dulu, aku cerita sama gitu. Tahu nggak? Ada banyak orang berubah gara-gara kita. Nah, aku tahu hari ini lu sudah punya pasar, itu udah bagus. Lu tahu Prudential tuh